Ya, aslinya aku ngantuk banget teman-teman malam hari ini ya. Di hari Minggu malam ya. Oke, tadi sore kita sempat live streaming kalau cuaca bagus ya. Tema live streaming kita tadi sore cuaca lagi bagus. Iya, nggak ada hujan. Enak banget pokoknya buat ngerental. Tapi setelah tadi closing live streaming tadi sore, tiba-tiba diguyur hujan yang sangat-sangat deras teman-teman ya. Sangat deras banget di rentalan ya. Alhasil teman-teman tadi sempat ada yang terjebak di rentalan dan nggak bisa pulang sampai jam 5 sore ya di hari Minggu ini. Dan malam hari ini kita tadi sempat tutup ya jam 5. Terus aku pergi keluar untuk mencari ikan buat makan malam ya. Nah, seperti biasa kalau kita udah capek kerja, kita pengennya menikmati sore sambil beli makanan ya. Jadi buat makan malam. Dan awalnya mau pakai motor nih. Awalnya mau pakai motor, inilah nggak bisa karena hujan lagi. Jadi sempat reda sejenak, terus hujan lagi deras banget. Maka terus aku ngeluarin mobil deh untuk sedikit muter mencari ikan ya, atau lalapan buat makan malam bersama keluarga gitu ya. Kemudian jam 7 malam aku pikir mungkin nggak ada yang datang. Soalnya sewaktu aku pulang itu kondisinya masih hujan sangat-sangat deras sekali. Wah, ini pasti nggak bakalan ada yang datang ke rental PS. Pikirku seperti itu. Udah, kalau nggak ada yang datang kita tidur aja. Aku bilang gitu sama Fahri, tidur aja nanti deh. Udah cukup wis kerja tadi dari pagi sampai malam, nggak apa-apa kalau nggak ada yang datang gitu ya. Tapi dilala jam 7 ada satu yang datang. Ya, jam 7 malam, bukan jam 7 sih. Iya, hampir jam 7 ya. Ada yang datang satu gitu ya. Kayaknya mungkin cuma satu aja nih, cuma satu aja. Sampai jam 8 belum ada yang datang lagi. Kayaknya cuma satu ini aja, habis ini nggak ada yang datang. Pikirku begitu tadi. Dilalah tiba-tiba ada yang datang. Loh, ada yang datang, aku ketawa. Dan ketika aku ketawa, orangnya udah ngerti. Ini Cak Kus nih kecapean nih orangnya. Pengen tidur atau pengen istirahat. Aku datang gitu ya. Aku yang nggak enak juga toh. 8:30 baru ada yang datang lagi. Masnya yang main di sebelah sana. Nah, itu dia ya. Main di nomor 3. Itu jam 8:30 malam baru datang. Ketawa-ketawa udah. Cak Kus capek. Kayaknya mau tutup ini barusan. Aku datang. Jadinya akhirnya nggak tutup ya. Nah, itu juga tadi pagi ada yang main kesini. Itu main 4,5 jam teman-teman. Yang sebelah kiri ya. Itu tadi pagi ada di sini main 4,5 jam. Malam ini balik lagi main ke sini. Tadi sempat cerita sama temennya yang sebelah. Aku tadi pagi habis ke sini loh. Oh iya. Malam hari ini kembali ke sini lagi ya. Padahal di tempat dia tuh banyak rental teman-teman. Jadi rumahnya itu di daerah Taman Safari. Di sana itu banyak rental juga. PS3 mungkin ada 3, 4 atau 5 rental di sana. Rental kecil-kecil ya. Tapi mereka malah datang jauh ke tempatnya Cak Kus ini. Ya nggak tahu. Mungkin mereka cocoknya di sini, padahal aku rental biasa saja. Yo lesehan begini teman-teman, yo lesehan itu loh ya. Pada lesehan semua. Setelah itu jam 20.50 menit, hampir jam 9 malam datanglah si nomor 8 itu. Datang nomor 8 lalu pesen loh. Tuh pesenannya banyak tuh ya. Nah, lalu pesen kopi, mie. Nah, itu ya, pesen kopi, mie seperti itu. Setelah itu hampir jam 9 malam datang lagi nomor 67. 4 orang. Aku tanyain ini main 1 TV atau 2 TV. Kalau 1 TV nanti tak arahkan 2 TV. Ternyata dia bilang 2 TV ya sudah. Jadi kalau sudah agak-agak malam mendekati di atas jam 9, 10 gitu. Kalau datang 4 orang selalu tak tawari 2 TV aja ya. Seringnya seperti itu. 1 aja Cak. Waduh, ini sudah malam ya. Sekalian aja 2 TV gitu ya. Eman-eman kalau kamu nanti berempat 1 TV. Itu panjang bro, bisa 3 jam sampai 4 jam untuk main liga ya, 3,5 jam lah lebih dikit kalau main liga 4 orang. Yang mending 2 TV aja. Aku sering bilang seperti itu. Tapi kalau misalnya emang nggak mau 2 TV ya udah nggak apa-apa. Tapi mungkin kita nggak bisa sampai malam, sampai jam 12 malam aja. Jadi kalau kamu main liga selesai nggak selesai ya sudah tutup jam 12. Aku bilang gitu. Kalau misalnya
4 orang 1 TV, aku selalu bilang seperti itu. Pokoknya nanti kalau jam 12 sudah waktunya tutup, ligamu belum selesai, ya tutup aja, aku bilang gitu. Kalau nuruti liga kamu sampai selesai, pewanjang bro, wanjang, kesel aku. Biasanya seperti itu aku ya. Tapi kalau misalnya dia main 2 TV, nah itu kadang-kadang tak kasih kompensasi. Ya udah, selesaiin liga kamu 4 orang 2 TV, selesaikan. Entah sampai jam setengah 1 ataupun sampai jam 1, nggak masalah ya. Ya, yang penting masih nyala 2 TV. Kalau 1 TV, ampun aku udah wis kewasal rasanya, begitu ya. Oke, jadi ini malam sekarang nyala cuman 4 unit PS3 saja. Ya wis nggak masalah ya. Ya, wong tadinya niatnya aku tutup itu tadi ya. Minggu malam ini wis tutup aja, enak tiduran gitu ya. Tadi hampir seperti itu. Udah lelah, udah ngantuk, habis makan kenyang. Bawaannya ngantuk ya, ya seperti itu. Lalu ya aku sama si Fahri ya kembali menata semangat teman-teman ya. Jadi yang namanya kerja dari pagi sampai sore itu udah lumayan capek. Tapi malam ini buka lagi menata semangat ya. Yuk semangat yuk, bangkit yuk. Nah seperti itu. Adrenalinnya dipompa sendiri, disemangatin sendiri ya. Sambil bikin mie, sambil bikin kopi, sambil bikin pesanan, kita pacu adrenalin kita buat semangat yuk. Begitu teman-teman. Jadi ini kloter kedua. Setelah kita ngerental dari pagi sampai sore, istirahat sejenak, kita sempat keluar cari makan. Setelah itu pulang, mencoba bangkit untuk ngerental lagi. Nggak apa-apa, seada-adanya ya. Jadi malam ini main seada-adanya, nggak rame pun nggak masalah aku. Jadi kalau malam hari nggak harus rame teman-teman, ya seadanya. Mau ada 1, 2, 3, ya monggo. Kalau misalnya rame kayak tadi siang sampai luar-luar, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan besok hari Senin Fahri sekolah, jadi aku sendirian biasanya kalau malam. Montang-manting dewe ngantuk-ngantuk, tak tahan-tahan aja. Ngantuk kadang tak tinggal tidur bentar gitu ya. Pokoknya tak tidurin bentar aja biar biar kuat lagi, biar merasa enak gitu sampai malamnya nanti jam 12 itu enak. Dan rental kita memang nggak buka sampai pagi teman-teman, ya cukup sampai sekitar jam 12-an atau lebih kadang ya. Ya jadi nggak buka sampai pagi seperti itu. Oke, ngecek motor itu. Sepertinya yang main di dalam rental, dia seperti mendengar suara langkah manusia. Makanya dia pencet remote motornya dari dalam rental. Kalau motornya bunyi berarti motornya aman di sini. Iya, kalau pakai Honda begitu ya. Jadi mereka teman-teman ada di dalam rental. Gitu kalau mau ngecek motornya tinggal ngecek remote di dalam rental aja, nanti motornya bunyi titit. Oh aman, berarti masih ada di luar. Begitu ya. Dulu nggak ada pagernya nih teman-teman, nggak ada ini dulu nih. Jadi motor itu parkir dari sini ke sana gitu ya. Zaman dulu seperti itu. Tapi ya ruame juga dulu tuh ya, ruame banget. Dan jalannya masih belum ada paving ini dulu, parkirannya jadi tanah biasa. Kalau hujan itu kena lumpur-lumpur gitu, kadang ban motornya anak-anak itu ya kena lumpur-lumpur gitu. Terus karena panas dulu itu tak tanemin pohon keras dulu itu, jadi lumayan rindang. Jadi seneng anak-anak itu pas ada pohon kerasnya itu, seneng dulu ya. Terus dipikir lagi untuk keamanan, terutama untuk kita yang kadang sering jalan keluar ya. Jadi Cak Kos ini sering keluar kota, makanya untuk keamanan biar merasa aman, lalu kita kasih pagar, kita kasih kanopi yang sebelah situ ya. Ya biar kita kalau ke Malang atau kemana biar lebih tenang aja rumahnya, kita tinggal ya. Karena kalau kita keluar tuh langsung sekeluarga ikut semua seharian penuh ya. Baru pulang itu kadang jam segini baru pulang, jam 9, jam 10 malam baru pulang, itu berangkat pagi. Jadi kalau kita kadang dalam waktu 1 bulan sekali kita meluangkan waktu untuk keluar gitu ya. Nah menghabiskan waktu bersama keluarga, libur sebulan sekali paling nggak kita libur ya. Ini tanggal 29 atau tanggal 30 ya, nanti kita juga bakalan keluar mungkin ke yang deket-deket aja, ke Malang aja gitu ya. Ya mungkin libur sehari untuk rentalan begitu. Oke teman-teman, sambil aku bikin vlog-vlog aja malam hari ini biar tak terasa ngantuknya. Soalnya tadi itu udah ngantuk banget, udah capek banget ya, kepala agak sedikit pusing karena
kurang tidur, jadi aku bikin untuk biar semangat aja. Kita bikin video, kita upload. Habis itu mungkin habis ini aku mau live TikTok mungkin ya. Tadi soalnya udah live YouTube-nya sudah. Mungkin kita coba live TikTok aja, tak panjer aja sambil aku tiduran ya. Nggak ada yang nonton juga nggak apa-apa wis ya. Begitu. Emang agak sepi kalau di TikTok ya. Nggak bakat aku di TikTok itu. Malu kadang ya. Iya. Oke, ini jalan ke tempat kita. Mungkin sudah nggak ada yang datang lagi. Kayaknya udah nggak ada yang datang lagi deh. Jam 9 ya. Kalaupun ada yang datang, mungkin ini akan kita batasi sampai jam 12 malam aja. Ya, jadi nggak usah terlalu sampai malam-malam lagi lah. Ya, kita batasi sampai jam 12 malam aja. Sekali lagi, lokasi rental kita ini di dalam kampung, bukan di jalan raya ya. Jadi kalau di kecamatanku ini, Rek, itu jarang rental yang berada di jalan raya. Memang faktor keamanan ya. Jadi di sini tuh apa ya, dibilang daerah keras juga sering terjadi kehilangan motor, terjadi ya lumayan lah di sini ya. Memang harus berhati-hati. Jadi makanya jarang rental di sini tuh yang di pinggir jalan raya, rental bagus, rental mewah jarang. Rata-rata tuh masuk kampung. Itu jauh lebih aman kalau rentalannya masuk kampung ya. Dan di dalam kampung-kampung juga banyak rental. Itu praktis lebih aman dari gangguan maling motor, dari gangguan penjaraan orang yang kepingin menjahati kita. Itu jauh lebih aman kalau di dalam kampung ya. Tapi kalau di dekat jalan raya, wah wis nggak tahu nasibnya gimana. Soalnya di sini tuh jam 8 malam aja udah banyak toko-toko tutup. Toko emas, toko ini sudah banyak yang tutup jam 8 malam itu. Kalau jam 9 gini ya praktis sudah agak sepi, kecuali di warung-warung ya. Di kampung-kampung ya rame. Di kampung-kampung gini rame, di dalam sana di tempatku banyak orang nongkrong ya. Segala macam rame ya. Tapi kalau di pinggir jalan raya agak sepi begitu ya. Kecuali di pasar. Ini di pasar ini jam segini udah mulai rame sampai besok pagi ya. Aduh. 12 menit sudah aku ngomong tanpa henti. Terima kasih teman-teman, tak buatin video-video seperti ini sambil aku jalan-jalan di luar ya. Biar tidak mengantuk dan menata semangat ya, sambil menunggu akankah ada pelanggannya datang lagi atau enggak ya. Kalau enggak ada yang datang ya nggak masalah, saya dapatnya ya lumayan lah, dapat dikit-dikit buat besok pagi ya. Ya buat tambahan cuan ya besok pagi, buat sangu anak-anak sekolah, buat belanja itu banyak loh ya. Pagi aja udah berapa tuh buat uang saku si Fahri, terus si kecil 2 itu, belum lagi kalau ada ini dan itu ya. Terus kita belanja untuk kebutuhan makan siang dan malam itu udah berapa ya, banyak ya. Ya belum lagi kalau pagi kita sering beli nasi juga ya, jadi nggak masak pagi, sering beli. Jadi kalau pagi aja udah berapa teman-teman ya, duit buat kebutuhan di rumah sama sekolah ya, lumayan juga ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ya lancar-lancar rezekinya, mudah-mudahan, amin ya. Ya terus belanja biasanya hampir tiap hari aku juga belanja itu nominalnya ya 150.000 ke atas. Itu buat belanja mie, kopi, es dan lain sebagainya. Itu bisa di atas 150.000 setiap hari itu. Setiap hari. Ya, lalu dapat rentalnya berapa? Enggak tahu, aku nggak pernah ngitung ya. Jadi sehari dapat berapa sudah jarang ngitung aku. Kalau dihitung-hitung malah beban sendiri ya. Jadi wis loss saya wis. Nggak tahu hari ini dapat berapa. Ya keluar duit berapa, wis pokoknya nggak sampai kehabisan duit itu aja. Sekarang aku nggak mau terlalu mikir pendapatan kita hitung berapa. Ya tetap tak catat ya, pembukuan tetap ada. Tapi nggak sampai detail rapi, hari ini dapat segini, hari ini keluar segini, nggak pernah. Paling aku catat totalan aja. Ini habis 20.000, 25.000, 30.000. Tadi sempat ada 2 TV siang hari tadi ya. Itu total main PS-nya sama es sama kopi sama mie, total itu main sekitar 4,5 jam. Total itu habis 97.000. Itu 2 TV teman-teman. 97.000 ya, jadi 5 orang. Jadi mereka tadi urunan 20.000-an, nah, jadi per anak itu urun 50.000-an begitu ya. Ya wes, itu cerita Cakos malam hari ini. Habis ini langsung tak upload saja hasil rekaman ini ya. Aku tidak menampilkan wajah soalnya lagi lesu ngantuk. Wes tak rekam gini aja sambil cerita-cerita ya. Nah kalau di situ banyak memang
lalu lalang kendaraan di situ ya. Ini jalan kampung, ini bukan jalan raya gitu, bukan ya. Ya seperti itu. Kampung kita kecil, bukan kampung yang besar, enggak kecil. Ya tapi dekat di area kecamatan. Jadi ya kalau orang yang lebih kampung dari kita naik ke Taman Safari bilang di sini tuh udah kayak kota gitu ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kita malam hari ini. Ya kita cerita-cerita saja bahwa kayak nggak pengen buka malam ini aslinya itu ya. Tapi ya gimana kalau misalnya mereka datang rentalan tutup, kasihan juga ya. Kasihan. Ya mudah-mudahan Cak Kus semangat terus ini jaga rentalnya, mungkin sampai jam 12 malam ya. Ya itu dari desa sebelah sana ya, mungkin 3 km dari sini. Yang sebelah sana lagi mungkin rumahnya 5 km dari sini ya. Jadi ini jauh-jauh. Yang dari kampung belum ada anak kampung. Anak kampung biasanya main di teras ini. Ini anak kampung-kampung sini sendiri ya. Ya tapi mereka tak tiap hari juga. Jadi ya kadang-kadang aja pas mungkin libur sekolah atau pas libur kerja mereka selalu nongkrong di sini, dan mereka punya grup sendiri. Sekali komando langsung pada datang ke sini ya. Nah, seperti itu. Apakah di sini dulu ada rental? Ada teman-teman. Ya. Banyak, pas di belakang rentalku ini ada rental. Ya, rentalnya Mas Utomo ya. Jadi dulu ketika aku kalau ke sini, aku datang ke desa sini, aku selalu mampir ke rental Mas Ut pas belakang rentalku ini. Ya. Nah, itu aku selalu nonton, wah, PS3-nya, PS2-nya yang main. Dulu ya rame juga. Jadi rental pas warnet ini Mas Utomo pas di belakang rentalku sini. Lalu di sebelahnya lagi pas di depan masjid itu. Pas di depan masjid itu rentalnya Mas Widi. Mas Widi itu anaknya Pak Deko. Nah ini rumahnya ini. Orangnya sekarang berangkat haji. Nah ini rumahnya Pak Deko ya. Nah itu bikin rental pas di depan masjid situ teman-teman. Rental Widi atau apa dulu ya. Nah itu jadi di sini banyak rental. Lalu di kesana lagi dekat jalan tol ada rental lagi. Rental punya Wakno. Waduh, ada 3 rental di kampung ini dulu ada 3 rental. Sebelum Cak Kus buka di sini, sudah ada 3 rental PS teman-teman di sini. Plus warnet ya. Nah, seperti itu. Kemudian aku bilang ke Mas Utomo di belakang rentalku, sebenarnya di kampung ini tuh potensi untuk didirikan rental yang agak besar. Soalnya di sini lumayan tidak begitu ketat, atau bisa buka rental tuh bisa tanpa banyak pertentangan dari tetangga kanan kiri atau masyarakat. Jadi di sini tuh sudah biasa ada rental PS. Nah, itu. Dulu sempat aku bilang seperti itu. Sebelum aku pindah ke sini, masih di rumahku yang atas sana ya. Nah, kemudian dulu anak-anak kampung sini tuh banyak yang main PS ke rumahku sana, Mas, teman-teman. Jadi termasuk siapa ya? Anaknya Pak Deko ini dulu ya. Itu adiknya Widi, namanya Mas Dwin. Ya, dulu tuh sering main rental ke tempatnya Cak Kus. Jadi 4 km dari sini. Dan banyak lagi anak-anak yang lain. Ya, pokoknya anak kampung sini tuh banyak yang main ke rentalku dulu. Padahal rentalku tuh di bawah gunung sana, teman-teman. Di bawah Gunung Arjuno. Ya, lumayan jauh. Tapi banyak yang main PS itu dari sini dulu itu ya. Nah, bukan dari sini aja. Dari kecamatan-kecamatan yang lain dulu banyak yang datang ke rentalannya Cak Kus yang di atas sana ya. Ya begitu. Lalu aku pindah ke sini tahun 2018 atau 2019 ya, baru kita coba bangun tempat ini karena aku melihat di sini itu peluang ya. Jadi supaya teman-teman itu tidak terlalu jauh datang ke rentalnya Cak Kus yang atas, bisa main di sini juga. Dulu maunya buka 2, yang di atas tetap buka, di bawah sini juga untuk mengakomodir teman-teman yang dari daerah sini, karena banyak yang datang jauh-jauh, kasihan gitu kalau malam ya. Ya akhirnya aku bikinlah di sini. Salah satunya supaya juga kalau ada orang servis, ada orang isi game atau segala macam dengan keperluan PS itu bisa lebih dekat di sini ya. Lebih enak jangkauannya di sini begitu loh. Dari berbagai daerah bisa datang ke sini untuk yang entah ngisi game, entah servis, entah dulu sempat jual beli juga ya, seperti itu. Lebih enak aja, aksesnya itu di sini. Terus juga di sini wifi-nya enak, sinyalnya juga enak. Pasti untuk teman-teman lebih betah, lebih
nggak kesulitan untuk sinyal di HP-nya, soalnya sudah zaman Android. Nah, itu hitung-hitungan aku ya untuk bikin rental di sini. Jadinya ya seperti ini. Memang dulu kita rental ini kalau misalnya rentalnya ini sepi dulu seperti itu, atau nggak ada yang main ya kita bikin rumah. Rumah ini belum ada teman-teman. Ini rumah ini belum ada. Jadi cuma kita bikin kotaan ini bikin ini aja 6 atau hampir 1 tahun nggak tak tempati gitu teman-teman. Jadi kita bangun terus kita geledakin aja. Rumput itu sampai tinggi, mungkin tingginya sepohon ini mungkin. Jadi yang namanya tempat rental ini dikelilingi ilalang-ilalang yang tinggi sampai segini. Nggak kita tempati. Soalnya apa? Di rental atas itu ruame banget. Gimana ini ya? Kalau buka di sini gimana gitu. Akhirnya dengan keputusan bulat, ya udah deh, udah saatnya kita pindah ke sini gitu ya. Dan alhamdulillah setelah 1 2 3 4 hari kok lumayan rame gitu ya. Rame. Ya akhirnya jalan sampai sekarang gitu ya. Kalau saja nggak rame, sepi, nggak cocok, ya udah mungkin ini sudah jadi rumah ya, jadi rumahnya Cak Kus yang sebelah ini. Tapi kemudian rame-rame, Cak Kus kalau pulang agak jauh 4 kilo dari sini, wirawiri ya, mengkhawatirkan. Akhirnya kita niat bikin rumah yang sebelah sini ya. Ya pokoknya bisa buat untuk tidur itu aja. Jadi ini rumahnya kecil banget kan. Pokoknya cukup untuk tidur, waktu itu niatnya seperti itu ya. Jadilah rumah yang ini. Ini rumah ini nggak sengaja ya, nggak sengaja tiba-tiba jadi rumah begitu. Ya wes teman-teman, itu cerita kita malam hari ini. Aku udah pusing banget ini kepalaku. Ya kayaknya aku mau tiduran aja, mungkin sambil live TikTok kali ya, sambil tiduran aja. Kalau ada yang tanya-tanya tak jawab, kalau nggak ada ya aku tiduran aja ya, atau duduk di kursi situ ya. Ya takut pusing ini, soalnya ngantuk, kurang tidur ini. Ya wes teman-teman, itu aja vlog kita malam hari ini, cerita-cerita ya, cerita saja. Mudah-mudahan kalian bisa, kalau yang mau nyimak silahkan menyimak ya. Cerita Cak Kus malam hari ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di vlog berikutnya. Selamat malam, sukses selalu buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.